Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lahu azhara fil wujudi nura haqiqatin nabiyyil mahmudi. Wassalli ya rabbi ala Muhammadin al-fatihil khatimi tahal amjadi wa nasiril haqqi wa hadina ila siratikal qawimi nahjal fudala wa alihi bihaqqi qadrihil fakhim wa jahi miqdari maqamihil azim, amma ba'd. Syekh Muhammad Al-Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi Al-Hamawi Ad-Dimashqi yang wafat pada tahun 1111 Hijriyah menyebutkan dalam kitab Khulasatul Astar fi A'yan Al-Qarn Al-Hadil Ashar, biografi ulama abad ke-11 Hijriyah, jilid ketiga halaman 159. Mengutip faidah dari Imam Ali bin Zainal Abidin Al-Ujhuri yang wafat tahun 1066 Hijriyah. Ulama besar madhab Imam Malik mengenai amalan untuk menjadi orang kaya sukses, punya pohon duit, dengan cara sebagai berikut. Pada Jumat terakhir bulan Rajab, saat khatib Jumat masih di atas mimbar, membaca 35 kali Ahmadu Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Artinya Ahmad utusan Allah, Muhammad utusan Allah. Ahmad adalah nama familiar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan penghuni langit. Sedangkan Muhammad sebutan beken beliau pada komunitas penduduk bumi. Tentu membacanya tidak dilafazkan dengan suara dan tanpa memutar tasbih, melainkan dibaca di dalam hati sambil melihat ruasan jari-jari tangan kanan dan kiri yang berjumlah 30 ruas, tinggal ditambahkan 5. Lantaran berzikir dengan lisan tidak diperkenankan saat khatib sedang berkhutbah di atas mimbar. Tidak ada amalan yang paling afdal saat khatib berkhutbah, melainkan mendengar khutbah dengan khusyuk. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab Risalatul Mu'awanah mengatakan, jadikanlah pesan nasihat yang disampaikan khatib seolah-olah ditujukan khusus buat dirimu. Dalam sumber lain dinyatakan bahwa membaca amalan di atas 35 kali dilakukan saat khatib duduk di antara dua khutbah. Boleh dibaca dengan lisan sambil muter tasbih. Tetapi rasanya terlalu singkat duduk tersebut dan tidak bakal jangkep 35 kali. Mengingat Syekh Muhammad Al-Amin Al-Muhibbi dilahirkan 1061 Hijriyah, yakni 5 tahun sebelum Imam Ali Al-Ujhuri wafat. Jadi riwayat yang beliau kutip dari para guru beliau dari Imam Al-Ujhuri lebih akurat. Keterangan Imam Al-Ujhuri Al-Maliki tidak menyebutkan amalan di atas harus dibaca saat khatib duduk di antara dua khutbah, melainkan dibaca saat khatib sedang di atas mimbar. Artinya, selama khatib masih di atas mimbar boleh dibaca. Keutamaannya membaca Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah seperti yang tersebut adalah la tanqati'ud darahimu min yadihi tilkas sanah, atau yang artinya uangnya tidak akan pernah habis pada tahun tersebut. Adapun sanad muttasil kepada Imam Ali bin Zainal Abidin Al-Ujhuri rahimahullah sebagai berikut. Al-Haj Rizki Dzulqarnain Asmat Al-Batawi Al-Indonesi alanallahu qalbahul qasi anil allamah al-muhaddits Sayyidi Abdurrahman Al-Kattani an walidihi al-hafiz Sayyidi Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Kattani Al-Idrisi anil Muammar Umar bin Tahir bin Syarif Al-Alawi Al-Miknasi an Abi Hamid Al-Arabi ibn al-Mu'ti Al-Syarqawi anil Hafiz As-Sayyid Murtada Az-Zabidi anil Syams Muhammad Salim Al-Hifni
an Abdul Aziz Az-Zayadi an Syams Muhammad bin Al-Ala Al-Babili anil Imam Ali bin Zainal Abidin Al-Ujhuri Al-Maliki rahimahullah. Ada sedikit perbedaan kaifiyat dari Imam Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Beliau adalah seorang ahli sufi dan pakar ilmu asrar atau rahasia, asma dan huruf bermadzhab Imam Maliki dari negeri Maghrib atau Maroko. Dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra jilid 1 halaman 145. Imam Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Damiri yang wafat tahun 808 Hijriah menukil dari Imam Ahmad bin Ali Al-Buni radhiyallahu anhu. Siapa yang menulis Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah di satu kertas 35 kali pada hari Jumat selepas sholat Jumat dalam keadaan berwudu, lalu tulisan tersebut ia bawa kemana saja ia berada kecuali di tempat-tempat yang tidak layak, maka Allah Ta'ala berikan kepadanya kekuatan dalam ibadah hingga istiqamah mengerjakan ibadah wajib dan sunnah. Mendapat kekuatan dalam ibadah hingga istiqamah mengerjakan ibadah wajib dan sunnah. Mendapatkan keberkahan hidup, jauh dari godaan setan. Dan bila di pagi hari saat matahari naik, ia pandangi tulisan tersebut sambil berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan sering ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Kaifiat ini merupakan hal yang telah tereksperimen. Nah, sanad bersambung kepada Imam Ahmad bin Ali Al-Buni radhiyallahu anhu al-Fakir, guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Rizky Dzulkarnain, riwayatkan sebagai berikut. Al-Hajj Rizky Dzulkarnain Asmad Al-Batawi Al-Indonesi alanallahu qalbahul qasi anil allama al-muhaddits Sayyidi Abdurrahman Al-Kattani an walidihi al-Hafiz Sayyidi Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Kattani Al-Idrisi anil Muammar Umar bin Tahir bin Syarif Al-Alawi Al-Miknasi an Abi Hamid Al-Arabi Ibn Al-Mu'ti Al-Syarqawi anil Hafiz As-Sayyid Murtada Az-Zabidi anil Syams Muhammad Salim Al-Hifni an Abdul Aziz Az-Zayadi an Syams Muhammad bin Al-Ala Al-Babili an Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri an Najm Muhammad bin Ahmad Al-Ghailti an Imam Zakaria Al-Ansari an Al-Izz Abdurrahim bin Al-Furat an Taj Abdul Wahhab bin Ali As-Subki an walidihi Ali bin Abdul Kafi As-Subki anil Imam Ibni Atta'illah As-Sakandari anil Arif Billah Abil Abbas Ahmad Al-Mursi anil Imam Ahmad bin Ali Al-Buni Al-Maliki radhiyallahu anhu. Jangan lupa bila sudah jadi orang kaya perbanyak sedekah dan membantu kaum du'afa. Bagi yang masih jomblo segeralah menikah untuk menyempurnakan bagian agama. Jangan sampai kufur nikmat, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.